Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan nomor absen genap akan mempresentasikan materi kami yang berjudul studi etnometodologi. Namun sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Salsaret Pak Rahman, Anissa Ramadhani, dan Karuniaza Sefil. Sebagai pemateri yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian etnometodologi. Etnometodologi termasuk ke dalam rumpun penelitian kualitatif yang beranjak atau bergerak dari paradigma fenomenologi. Ide tentang etnometodologi pertama kali dicetuskan oleh Graf-Winkel. Istilah ini muncul ketika Graf-Winkel membaca arsip studi lintas budaya di Universitas Yale yang memuat istilah-istilah seperti etnobotani, etnofisik, dan etnoastronomi. Etnometodologi berasal dari bahasa Yunani, etnos, metodas, dan logos. Etnos yang berarti orang, metodas berarti metode, dan logos berarti ilmu. Secara harfiah, etnometodologi diartikan sebagai studi atau ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu-individu tersebut menciptakan dan memahami kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua yaitu tujuan etnometodologi. Tujuan dari penelitian etnometodologi yang pertama yaitu untuk mempelajari berlangsungnya interaksi sosial di antara masyarakat. Subjek dari etnometodologi ini adalah orang-orang dalam berbagai macam situasi di dalam masyarakat kita, seperti kantor, kafe, organisasi, klub, institusi, dan juga komunitas. Tujuan yang kedua yaitu untuk dapat mengerti, mengubah, dan menampilkan kenyataan baru berdasarkan lingkungan harian dan yang diinginkan dari objek penelitian. Dengan kata lain, etnometodologi berusaha menjelaskan tentang cara orang-orang bertindak untuk melihat, menjelaskan, dan menjelaskan keteraturan dalam dunia di mana mereka hidup. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya sebagai pemateri yang kedua akan menjelaskan terkait jenis-jenis penelitian etnometodologi. Yang pertama ada studi setting institusional. Dalam studi etnometodologi, awalnya dilakukan oleh Graf-Winkel dan rekannya yang berlangsung dalam setting biasa dan tidak diinstitusionalkan seperti di rumah, yang kemudian bergeser ke arah studi kebiasaan sehari-hari dalam setting institusional seperti dalam sidang pengadilan, klinik, dan kantor polisi. Kemudian yang kedua ada analisis percakapan. Analisis percakapan merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui struktur dan ciri khas bahasa yang digunakan dan dilihat dari segi sosial. Yang selanjutnya ada langkah-langkah penelitian etnometodologi. Pada langkah-langkah penelitian etnometodologi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada strategi responsif, yang merupakan di mana meminta orang-orang tersebut untuk menuliskan apa yang pernah mereka dengar dari para keluarga lalu membuat tanggapannya. Ada strategi responsif yang ingin diungkapkan adalah bagaimana seseorang menanggapi apa yang pernah dialaminya. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi provokatif, di mana dilakukan dengan meminta orang-orang bercakap-cakap dengan lawannya dan memperhatikan setiap reaksi yang diberikan oleh lawan mereka tersebut. Latihan atau strategi provokatif sedikit mendekati kepada analisis percakapan. Pada strategi provokatif yang ingin diungkap adalah reaksi orang terhadap suatu atau bahasa. Kemudian langkah yang ketiga yaitu ada strategi subversif, di mana dengan menyuruh orang untuk tinggal di rumahnya sendiri, namun dengan perilaku seperti tinggal bukan di rumah sendiri. Strategi subversif menekankan pada perubahan status atau peran yang bisa dimainkan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Pada strategi subversif, seseorang diminta untuk bertindak secara berlainan dari apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang ketiga ada keunggulan dan kekurangan dari penelitian etnometodologi. Keunggulan dari penelitian etnometodologi yang pertama ada longitudinal, di mana merupakan suatu metode observasi yang sedang berlangsung, dan etnometodologi dapat merekam perubahan-perubahan apa yang terjadi dan tidak harus menyadarkan diri pada ingatan partisipan. Kemudian keunggulan yang kedua ada perilaku verbal dan non-verbal dipelajari dalam etnometodologi. Kemudian keunggulan yang ketiga yakni memberikan suatu pemahaman tentang bagaimana responden menyadari atau merasa benar-benar
dalam keadaan sadar dan mengerti terhadap kegiatan penelitian dan menjawab pertanyaan yang ada. Kemudian yang keempat yaitu etnometodologi, memberikan pemahaman tentang kekonsistenan realitas. Selanjutnya ada kelemahan dari penelitian etnometodologi, yakni untuk studi skala luas atau sikap masyarakat dalam skala besar lebih cocok dengan menggunakan metode survei dibandingkan etnometodologi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan studi kasus etnometodologi pelayanan kondektur wanita Ruslan Sudarjo. Kondektur didefinisikan sebagai seseorang yang memeriksa kartis dan menarik ongkos pada bis. Selain menarik dan memeriksa kartis penumpang, kondektur bertugas untuk memastikan keselamatan dan ketenangan penumpang di bus dan kendaraan umum lainnya di Indonesia. Interaksi kondektur wanita dengan penumpang. Interaksi kondektur wanita dengan penumpang pada analisis percakapan selain memutuskan perhatian pada berbicara, juga memutuskan perhatiannya pada aktivitas-aktivitas non-vokal. Interaksi antara kondektur wanita dengan penumpang tidak hanya tampak dalam cara berbicara, namun juga gestur atau gerak-gerik tubuh dan aktivitasnya selama berbicara. Gerak tubuh kondektur yang terlihat pada saat memberikan pelayanan kepada penumpang meliputi senyum, lirik, dan tertawa, serta raut muka. Berikutnya yang kedua yaitu meliputi percakapan yang dilakukan oleh kondektur wanita dan penumpang. Selama berada di halte banyak menggunakan bahasa indeksikal. Ungkapan atau bahasa indeksikal tidak bersifat formal dan tidak ada aturan yang besar. Penggunaan ungkapan atau bahasa indeksikal ini karena waktu pemberhentian BRT tidak setiap halte sangatlah singkat, yaitu tidak lebih dari 5 menit. Dari penelitian yang ada, beberapa percakapan yang mengandung makna penunjuk seperti ini, itu, sini, dan situ. Menurut Garfinkel, kata penunjuk seperti ini itu merupakan ungkapan indeksikal karena ungkapan tersebut merupakan makna yang tidak dapat ditentukan oleh pendengar. Oleh sebab itu, pendengar perlu mengetahui atau memperkirakan percakapan sebelumnya. Berbedanya dengan ungkapan yang telah dilakukan oleh ungkapan ilmiah. Ungkapan yang tergolong dalam ungkapan ilmiah karena pengucapannya telah diperjelas, sehingga dalam ungkapan ilmiah juga memiliki makna yang sama dan telah dipahami oleh pendengar. Yang ketiga yaitu sesuai dengan hasil yang diperoleh selama penelitian kondektur wanita, Ruslan Sudarjo akan bersikap berbeda-beda terhadap penumpang. Perbedaan ini didasarkan atas usia, perlakuan terhadap wanita, laki-laki, lanjut usia, dan juga pegawai damping. Kondektur wanita jika mendapat penumpang anak-anak tidak akan tindakan yang pertama yaitu menghadiri kemudian mendahulukan anak-anak untuk masuk ke BRT. Kalau penumpang dari anak sekolahan, kondektur akan menyapa seperti halnya menyapa temannya sendiri. Berbeda lagi ketika penumpang lanjut usia, kondektur lebih berhati-hati dalam membantu dengan menuntun dan mereka akan membawakan barang-barang bawaannya. Terkadang ada juga pegawai damping yang naik bus Sudarjo. Selain dibebaskan dari ongkos karcis, kondektur wanita akan lebih ramah dan mereka mengutamakan jika pegawai damping tersebut adalah atasannya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kesimpulan dari materi ini yaitu etnometodologi memberikan suatu pemahaman tentang bagaimana narasumber berada dalam keadaan menyadari sesuatu atau merasa benar-benar dalam keadaan sadar dan mengerti terhadap daftar pertanyaan yang dan bagaimana di etnometodologi ini juga memiliki kelemahan seperti etnometodologi tidak bisa menjadi satu pilihan yang baik untuk meneliti dan mempelajari produk-produk sosial. Misalnya saja, etnometodologi tidak selalu sesuai untuk meneliti masalah etnis dan masyarakat dalam skala luas. Penelitian dalam lingkup tersebut lebih cocok menggunakan metode survei. Dalam studi kasus pelayanan kondektur wanita Ruslan Sudarjo sudah dilaksanakan dengan baik. Kesopanan dan keramahan kondektur wanita kepada penumpang diwujudkan dalam bentuk interaksi verbal serta non-verbal. Sesuai dengan peraturan dari pihak damping, kondektur wanita wajib memberikan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kondektur wanita telah mampu membuat penumpang merasa lebih nyaman, terutama para penumpang wanita dan anak-anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.